Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Aditya Rinaldi, dari kelas 403 untuk PJJ Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi dari sesi pembelajaran 10 sampai 15 untuk mata kuliah Data Science. Oke, kita langsung saja ke yang pertama di sesi 10. Kita membahas tentang asosiasi dan regresi. Asosiasi dan regresi adalah dua teknik penting dalam analisa data yang digunakan untuk memahami hubungan antar variabel. Asosiasi dan regresi adalah konsep dasar dalam menganalisis hubungan antar variabel. Asosiasi juga mengukur sejauh mana hubungan antara dua variabel. Kemudian ada regresi digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan variabel bebas. Di sini di asosiasi dan regresi sendiri ada disebut diagram pencar atau scatter plot yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel numerik. Terus ada korelasi Pearson digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antar dua variabel numerik. Untuk data kategorik digunakan tabel kontingensi untuk melihat asosiasi antar variabel. Contoh penggunaan jika kita ingin mengetahui hubungan antar jenis kelamin dan apakah seorang lebih suka menggunakan tangan kiri atau kanan, kita dapat mengatur data dalam sebuah tabel kontingensi jika proporsi orang dengan tangan kiri cenderung lebih tinggi daripada satu jenis kelamin. Ini menunjukkan adanya asosiasi. Asosiasi sendiri membantu kita memahami pola hubungan antar variabel. Regresi ya ini memberikan model untuk prediksi dan analisis kausal antar variabel. Selanjutnya di sesi 11 ada asosiasi dan korelasi. Asosiasi dan korelasi adalah dua konsep yang digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel dalam analisis data, meskipun keduanya sering digunakan untuk memahami keterkaitan antar variabel, ada perbedaan penting antar keduanya. Asosiasi mengacu pada hubungan antara dua variabel baik numerik maupun kategorikal. Tujuan asosiasi adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan atau pola tertentu antar dua variabel tersebut tanpa menyarankan hubungan kausal atau penyebab langsung. Jenis-jenis asosiasi yang pertama ada asosiasi pada variabel kategorikal, ada asosiasi pada variabel numerik. Contoh kasusnya jika kita ingin melihat hubungan antar jenis kelamin dan proporsi tangan kiri proporsi tangan kidal atau tidak, kita dapat menggunakan tabel kontingensi untuk menunjukkan distribusi frekuensi kombinasi antar dua variabel kategorikal tersebut.
Jika terdapat perbedaan proporsi yang signifikan antara pria dan wanita yang kidal, itu menunjukkan adanya asosiasi. Selanjutnya ada korelasi. Korelasi mengukur kekuatan dan arah hubungan linier antar dua variabel numerik. Korelasi Pearson adalah teknik yang paling umum digunakan untuk menghitung korelasi antar dua variabel numerik. Korelasi juga digunakan untuk mengetahui apakah perubahan pada satu variabel diikuti oleh perubahan pada variabel lain. Ini sesi 11, ada korelasi Pearson dan tabel kontingensi. Korelasi Pearson memiliki nilai antara -1 hingga 1, di mana semakin dekat ke 1 atau ke -1 semakin kuat hubungan linearnya. Tipenya ada tabel kontingensi, digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel kategorik seperti jenis kelamin atau preferensi tangan. Sesi ke-12 ada analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Model regresi linear sederhana menggunakan persamaan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X ditambah epsilon. Regresi linear dapat digunakan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan X. Ke-12 selanjutnya adalah estimasi dan asumsi dalam regresi linear. Estimasi model dilakukan menggunakan metode least squares untuk memindahkan selisih antar nilai yang diprediksi dan nilai observasi. Selanjutnya asumsi dasar dalam regresi linear termasuk linearitas dan kesalahan acak dengan distribusi normal. Selanjutnya di sesi ke-13 ada klasifikasi. Klasifikasi sendiri digunakan untuk memprediksi kelas atau kategori satu data. Ada berikutnya ada decision tree. Decision tree adalah metode yang populer dalam klasifikasi yang menghasilkan aturan keputusan. Ada selanjutnya ada model klasifikasi, dilatih dengan data yang sudah memiliki label untuk memprediksi kelas data yang belum diketahui. Dan soalnya di sesi ke-13 kita membahas tentang pohon keputusan atau decision tree. Pohon keputusan dibangun dengan membagi data berdasarkan atribut yang menghasilkan pemisahan terbaik. Entropi dan gain
informasi digunakan untuk memilih atribut terbaik dalam membangun pohon keputusan. Decision tree menghasilkan model yang dapat diterjemahkan ke dalam aturan keputusan yang mudah dipahami. Selanjutnya di sesi ke-14 ada membahas tentang clustering. Nah, clustering itu sendiri digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa grup berdasarkan kesamaan karakteristik. K-means adalah algoritma populer dalam clustering yang mengelompokkan data berdasarkan jarak centroid. Hierarchical clustering membentuk hierarki cluster berdasarkan jarak antar data. Di sesi ke-14 juga kita membahas tentang algoritma K-means dan hierarchical clustering. K-means membutuhkan penentuan jumlah cluster terlebih dahulu dan melakukan iterasi untuk mengoptimalkan posisi centroid. Hierarchical clustering menggabungkan atau membagi cluster berdasarkan jarak antar data menggunakan metode seperti Singer linkage atau complete linkage. Dan di sesi ke-15, sesi terakhirnya kita membahas big data. Big data mengacu pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat dikelola dengan perangkat lunak tradisional. Big data ditandai dengan 3V, volume, velocity, dan variety. Data ini dapat berupa data terstruktur maupun tidak terstruktur. Di sesi ke-15 juga kita membahas tentang teknologi big data dan Hadoop. Untuk memproses big data, teknologi seperti Hadoop dan NoSQL itu digunakan. Nah, Hadoop sendiri adalah kerangka kerja open source untuk memproses data dalam cluster hardware komputer. Nah, di sini big data memungkinkan analisis yang lebih cepat dan efisien untuk pengambilan keputusan bisnis yang cerdas. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.